Halo Tribuners, Dinar Candy berbagi cerita pilunya selama hampir 10 tahun menjadi seorang DJ wanita di Indonesia. Sebelum masuk ke cerita pilunya, Dinar Candy berhasil menjadi top 5 DJ wanita Asia, di mana ini menjadi sebuah prestasi. Namun di balik kesuksesannya itu, Dinar Candy harus melewati kisah-kisah yang tak menyenangkan selama menjadi seorang DJ. Ia pernah mengaku ditawari narkotika oleh beberapa orang, bahkan pot getar. Ia diminta untuk menggunakan pot getar agar bisa lebih rileks, bahkan sampai fly dalam hanya untuk 3 isap saja. Berikut keterangan dari Dinar Candy. Konten kreator sih, kayak aku, karena aku dulu dapat uang tuh memang jadi konten kreator. Aku dapat uang banyak, mungkin bisa bikin kafe ini, bisa beli kapal segala macam, itu dari konten kreator, nge-DJ, dan dari syuting dari TV. Itu kalian percaya atau enggak, kalau kita tekun, rajin menabung, harta bisa kita dapatkan kayak gitu. Makanya aku selalu semangatin konten kreator yang lain, kayak yuk semangat, tuh bisa yuk gitu. Masa dari abah juga. Ya, dan aku ngebantu semua orang. Maksud nggak ngebantu perkara itu dari Turki ya, cakep ya Dinar bantuin. Aku jelek nggak dibantuin misalkan. Enggak. Temen aku yang orang timur ada, yang orang Lumajang, tetap aku bantuin. Dan mereka malah mau diundang TV juga, aku support. Kayak gitu. Saya kan sekarang udah mulai fokus di bisnis, maksudnya udah intensnya di bisnis gitu. Ya. Terus juga membesarkan para konten kreator. Kabarnya atau ada berita katanya Teteh mau berhenti jadi DJ, bener nggak sih? Atau mungkin Enggak, mengurangi jadi gitu? DJ aku sampai umur 50 tahun. Emang nge-DJ terus. Aku suka nge-DJ. Aku maksud kayak nanti mau diundang atau enggak. Kenapa aku kemarin juga bikin klub malam? Karena memang aku suka nge-DJ, kayak suka aja. Karena aku asal mula dapat uang tuh pertama kali itu memang besarnya di DJ. Jadi kayak penghasilan aku mungkin 70% dari DJ. Syuting mungkin ya 20%, terus dari konten-konten ya 10% gitu. Kalau nggak salah juga karirnya juga tetap masuk, sempat masuk 50 apa 10 top DJ di Asia juga kalau nggak salah. Aku ranking 5 Asia. Apakah mau mengejar itu lagi Regina ke depannya? Masih ke tahun kemarin masuk ke ranking 5 Asia, dan sekarang juga aku temenan sama DJ Inter banyak. Tapi aku memang nggak ngambil show DJ yang jauh. Kalau dulu tuh aku masih show DJ ke Qatar, Bahrain, terus India masih aku ambil. Kalau sekarang tuh yang ya paling jauh 3 jam penerbangan, 2 jam penerbangan, kayak misalkan ke Malaysia, Singapura, terus Kamboja, yang deket-deket aja aku ambil, Thailand. Tapi kalau yang jauh sampai 10 jam aku mikir kayak aku harus lebih baik aku bikin usaha aja. Itu karena kan sama aja uangnya gitu. Jadi DJ pernah nggak sih kayak ada orang-orang yang ngejailin Teteh gitu, kayak misalkan nawarin narkoba atau apa gitu? Iya, kalau nawarin narkoba itu aku udah sering banget, dan itu tergantung penolakan kita. Kenapa aku bisa kok Dinar punya harta gini-gini? Aku itu nabung, aku tuh nggak suka hura-hura, aku tuh nabung, aku simpan uangnya, aku beliin ke barang, atau aku bikin usaha yang memang sifatnya itu dia ngasilin lagi buat aku kayak gitu. Jadi kalau orang lain tuh aku lihat ya DJ yang lain, mereka suka hura-hura, happy terus bayar party. Aku nggak mau, karena aku udah party, ngapain aku harus bayar lagi gitu. Tapi biasanya mereka tuh yang nawar-nawarin barang haram itu tuh seperti apa sih Teh gelagatnya? Dan penolakannya ada kayak yang gimana? terang-terangan di suatu daerah dia kayak big bossnya gitu, dengan pengawalan ketat. Terus dia tiba-tiba, aku pikir dia kayak mau ngasih apa ya, kayak mau ngasih cincin, pas diginiin tuh kayak sejenis inek gitu loh, yang butir. Okay. Sejenis inek tuh dia menawarin ke aku, karena memang aku memang tidak ngobat, kayak aku aduh nolak itu harus, karena ini kota orang ya. Jadi kita harus nolaknya pelan-pelan, sopan kayak gitu, karena memang kita di kota orang bahaya, karena kan mungkin dunia malam tuh ada banyak mafia segala macam. Selain narkoba mungkin ada lagi Teh tawaran-tawaran Pot jaya gitu, getar. atau yang enggak yang Pot getar. pot getar? Pot getar itu yang liquid, Ya, yang tahu. isi itu sering banget itu. Oh itu sering. Iya sering banget, itu lagi marak juga kan kemarin. Cuma sekarang kayaknya dia lebih berkurang ya, karena udah viral kan. Sebelum viral kemarin, diviralin sama orang tuh, itu yang nawarin aku banyak banget. Dia bilang kayak gini, kalau aku mau show, ini sedot aja 3 kali, nanti nge-fly sampai pagi. Kan bingung ya, masa ada vape bisa nge-fly sampai pagi? Kan nggak mungkin, itu kan bohong. Terus nolaknya gimana tuh? Ya halus aja, kayak aduh aku nggak ngerokok, aku mah boxing.
Kalau yang tabung-tabung ramai warna pink itu pernah ditawarin? Pernah ditawarin nggak sih teh? Ya. Oh, whipping nggak pernah. Tapi kalau helium yang balon, Oh. kayak balon, dia tuh kayak balon, itu bisa disedot dan bisa nge-play. Aku lagi nge-DJ terus aku diterbangin balon set. Sama aku malah ditepuk ke penonton, terus penonton tuh rebutan, kayaknya lumayan nih. Kalau beli ini 500 sampai sejuta, sama Kak Dinar ditepukin ke sini. Aku tuh emang apa masa balon harganya segitu? Ternyata di dalamnya tuh ada isi helium gitu. Dan aku nggak tahu ya kan, aku sebagai performance kayak aku diundang ya udah buat show. Tapi aku nggak tahu klub itu ada narkobanya atau cuman minuman aja. Kayak kita kan nggak tahu. Aku kan cuma diundang aja gitu. Tapi kayaknya klub-klub kayak gitu sekarang udah diraja-rajain sih. Oke. Aman? Aman? Aman ya? Jangan lupa subscribe ya.